Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini lanjut video yang kemarin ya guys. Ini sok depan Grand yang masih pakai tromol ya guys. Rem depannya ini terlalu lembek, jadi kemungkinan ini olehnya sedikit atau habis ya guys. Jadi alhasil kalau di jalan jelek itu mentok ya guys ke bawah, terlalu empuk soknya, jadi nggak bagus juga sih. Ini di video sebelumnya sudah pasang komstir baru, tinggal sok depannya ya guys, karena semua itu berhubungan dengan kaki-kaki. Nah, supaya nyaman kita benerin ya guys. Untuk teman-teman yang mau bongkar-bongkar sok di rumah, bisa ditonton video ini sampai selesai. Oke, itu spakbornya sudah dibongkar ya guys. Bannya juga sudah dibongkar. Sebenarnya sih nggak usah bongkar spakbor, karena ini habis bongkar komstir, jadi dibuka spakbornya. Nah, lanjut kita pakai kunci L6 ya guys untuk buka yang bagian bawah. Kunci L nomor 6 atau 6 mili ya guys. Nah, di kunci L itu ada ring tembaga. Fungsinya itu supaya nggak bocor ya guys. Kalau di sok Honda itu nggak perlu ditahan dari atas. Nah, beda lagi kalau di Yamaha harus ditahan ya guys dari atas soknya. Kalau Honda nggak usah, jadi bisa dibuka seperti ini. Jadi nggak perlu dicopot dari segitiganya ya guys. Ternyata benar guys, olinya tinggal sedikit, paling sekitar 2 sendok. Jadi soknya itu terlalu empuk ya guys. Ini karena sealnya bocor jadi kebuang. Oke, lanjut buka seal debu dulu ya guys. Seal yang atas ini lumayan gampang bukanya, beda dengan yang bawah ya guys, karena yang bawah itu agak keras. Kita buka penguncinya juga dari kawat baja ya guys. Nah, di sini itu untuk menahan sealnya supaya nggak kejadian lepas ya guys. Jarang sih kalau ada seal yang lepas, walaupun nggak ada kawatnya juga. Nah, untuk cabut sealnya itu pakai obeng yang tajam ya guys. Kalau nggak tajam diasah dulu. Nah, dipukul dari pinggirnya, pinggir sok sama sealnya. Tapi ini soknya itu yang ori ya guys. Kalau yang lokal biasanya itu pecah. Dulu juga saya pernah sampai pecah guys, karena yang lokal itu tipis ya guys. Beda dengan yang ori, itu tebal bottom shocknya, jadi kurang direkomendasikan sih kalau yang lokal, karena aluminiumnya itu tipis. Seperti ini dipukul-pukul, tapi pelan, hati-hati juga, takutnya shocknya yang kepukul ya guys, jadi mengarahnya itu agak ke dalam. Banyak sih pencabut sealnya. Di seal yang baru kita potong pernya, per yang besar dipotong, per yang kecil dipotong juga. Nah, untuk ini ya guys, saya potong ekstrim 1 cm, karena ini shocknya ini agak baret sedikit ya, jadi saya potong ekstrim sampai susah masangnya lagi, sampai susah guys. Atas 1 cm, bawah 1 cm. Yang dipotong itu biasanya ada derat jadi guys di pernya itu, jadi dibuka dulu. Yang dipotong itu yang besarnya, yang kecilnya nanti dimasukin lagi pakai tang yang tajam ya guys.
Kalau misalnya sok putihnya masih bagus belum baret, potongnya sih setengah senti aja sedikit. Kalau yang sudah ekstrim ya baru kita potongnya panjang. Nah, untuk masukkan sealnya guys, yang per yang gede yang tebal itu disimpan di bawah. Nah, yang kecil itu di atas. Ini dipukul-pukul pakai seal bekas. Seal bekas yang ini ya guys. Sampai masuk. Pelan-pelan aja, takutnya pernya itu lepas. Jadi kalau lepas ya mubazir guys. Dicabut lagi sealnya pasti rusak. Dipasang juga dipaksain ya pernya udah lepas. Sering kejadian ya guys, jadi pernya itu miring karena mungkin akibat juga pemukulan yang tidak rata ya guys, karena lumayan seret memasukkan seal ini, tidak segampang yang dibayangkan sebenarnya. Oke, ini udah masuk sempurna rata sampai mentok bawah. Nggak bawah-bawah juga sih karena ada batasnya di situ. Oke, lanjut kita pasang per bajanya ya guys. Per baja itu apa yang namanya, kawat bajanya, langsung pasang seal debu juga. Nah, untuk melihat isinya ya guys, untuk membersihkan dalamnya kita pukul pakai obeng, buka klipnya di situ guys, pakai yang tipis dan runcing guys. Ini saya pakai pisau tapi pisaunya ini nggak tajam. Nah, kita dorong dari bawah sulingannya, pernya keluar. Ini sulingannya juga. Nah, per yang kecilnya juga jangan lupa ambil ya guys, di bawah sulingan itu. Kalau misalnya soknya sudah jeduk ya guys, kena tanggul, ada suara cetek-cetek, itu per yang kecilnya sudah lemah ya guys, sudah harus diganti. Nah, kalau mau yang enak itu pakai per yang bekas, per sok Yamaha yang agak renggang itu dipotong, karena agak besar ya guys. Kalau pakai sok Honda misalnya dipotong juga nggak masuk sama sulingannya ya guys. Kalau Yamaha masuk pakai yang renggangnya. Nah, seperti itu tadi, pernya pendek sekitar 2 cm lah. Nah, biasanya yang jedak-jeduk itu per itunya sudah lemah, jadi harus diganti sama per yang agak keras. Nah, di dalam sulingan itu per kecilnya ya guys, jadi masuk. Di kameramennya agak nggak jelas guys, banyak yang hilang. Oke, lanjut kita pasang yang hitamnya. Dari atas ini ditekan ya pakai obeng apa pakai kunci. Kalau nggak ada yang panjang pakai kayak kayu kecil nggak apa-apa, yang penting ada tekanan sedikit ya guys. Bah, beda lagi dengan sok Yamaha, itu agak sulit, jadi harus pakai kunci atas dan bawah ya guys. Kalau di Honda ini gampang ya guys, cukup tekan sedikit, nggak pakai kunci juga, bautnya udah kebuka dan udah kenceng guys. Maksudnya bisa ngebuka dan bisa kenceng ya guys. Untuk yang kanan kiri jangan tertukar ya guys, kalau tertukar nanti harus buka asoknya. Sama ya guys, didorong dari atas pakai obeng, pakai kayu bisa, pakai kunci bisa. Nah, dikencangkan.
Nah, untuk pengencangan kita masukkan as rodanya ya guys, supaya bottom shocknya yang hitam itu nggak ikut mutar. Jadi kalau begini mengunci ya guys, jangan terlalu kenceng juga, nanti kalau mau dibuka lagi nggak bisa guys. Dikira-kira aja, langsung masukkan per yang panjang guys, dibolak-balik bebas ya. Nah ini udah enak kembali. Untuk oli saya pakai di 55 mili ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.